Udah habis Pur. Kita langsung let's get aja nggak sih? Let's go. Kita lanjut Mulai, lagi kita ke mulai. pembahasan tentang greening dan greening. Setelah sudah membahas Perkenalan dulu nggak sih? dulu, saya Prakata dulu. Ya Lab. ampun, lama nih. Gak kenal Prakata kali ya, ya, Lab ya. Lama nih. Prakata dulu nih. Setelah kita sudah membahas tentang greening TVET, bahas greening di sekolah, yang dimana sudah makin mengerucut, kita makin kerucutkan lagi. Yaitu tuh? sekarang ke individunya atau greening skill. Ya, sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu. Dari saya sendiri, yaitu Raihan Al-Hayubi dengan NIM 283233007, dan rekan saya di sini ada dua, yaitu Saya Raffi Nagafari dengan NIM 283230047. Dan Setelah itu? saya Ali Fadila Ramadan dengan NIM 2283230028. Oke, terima kasih Apa udah ya? menonton. Apa? Belum. Oh iya, belum ya menurut saya. Oke, Closing aja nih, closing aja. kita udah mulai nih. Kita sudah membahas sekarang greening skill, sedang membahas greening skill. Kalau misalnya kita lihat ya, makin mengerucut ya. Oh, Dari iya, yang umum betul. nih, yang umum banget. Banget. Greening TVET. Terus menengah nih ke greening school di SMK. Betul. Lalu makin mengerucut lagi ke greening skill, ke individunya nih. Ya. Mungkin langsung aja kali ya ke pembahasan awal gitu tentang greening skill. Menurut dari Bang Ayub deh, greening skill itu maksudnya apa sih Bang Ayub? Ya, greening skill sendiri ya. Kita seperti yang tadi No udah bilang, semakin mengerucut dan semakin mengerucut hingga mengerucut sekali. Dimana pembahasannya udah di bagian individu gitu tuh, keseorangan. Iya. Iya, di keseorangannya gitu tuh. Skill yang dimiliki seorang individu. Ya, tentunya ya dari skill yang dimiliki individu, gimana sih si individu ini itu dapat memerankan peran dia untuk melakukan greening. Maksudnya apa? Contoh kecilnya aja, ketika kita masih kecil nih misalnya, kita membantu ibu atau orang tua dalam menanamkan pohon. Itu merupakan salah satu greening skill. Sejak dini ya. Ya, meskipun itu skill yang memang masih ibaratnya masih ecek-ecek lah, skill yang belum memang sangat menjerumus gitu tuh. Nah, sekarang kita di pendidikan vokasional teknik elektro, kita pun bisa membantu gitu tuh. Salah satu contohnya ya, itu sudah dicontohkan oleh teman saya, Sabda, yaitu di pengabdian Pertamina Sobat Bumi, yang dimana pada pengabdian Sobat Bumi itu Sabda menggunakan keterampilan elektroniknya itu dengan membangun sebuah solar panel yang berdaya berkapasitas 1,07 megawatt yang bisa menghidupkan sebuah rumah ataupun 3 buah rumah. Nah, itu merupakan salah satu contoh greening skill yang sudah diterapkan mulai dari sejak dini hingga sekarang kita di ranah universitas. Nah, kawan-kawan, mungkin di sini ya kita tarik aja ke diri kita bertiga nih. Udah ada belum sih yang pernah menerapkan greening skill gitu tuh? Kalau greening skill ya, Mm-mm. diriku agak ini sih, maksudnya agak ingin sombong sedikit gitu ya. Saya itu paling gak bisa melihat sesuatu yang kotor gitu. Apalagi hal-hal yang tidak rapi itu saya tidak bisa gitu. Saya juga tidak bisa itu. Saya juga tidak bisa kalau Oh, tidak bisa ya? tidak bisa. Tung rapi ya, harus rapi. di sini rapi ya. Rapi banget. Bekas di Mbak Aldi ya. Ya, lanjut. Greening skill itu saya sangat amat menerapkan apa ya, benar-benar menerapkan untuk menjaga lingkungan, kayak menjaga kebersihan, entah membuang sampah. Tidak sembarangan itu menurut saya greening skill juga. Tapi tidak semua orang itu mempunyai greening skill ataupun kesadaran terhadap lingkungan. Contohnya kayak contoh kecil aja, buang sampah. Hal kecil ataupun hal sepele kayak buang sampah. Masih faktanya masih banyak di Indonesia itu yang membuang sampah sembarangan. Kayak
ya mengakibatkan pada akhirnya karena menyepelekan buang sampah itu kayak terjadinya kebanjiran di mana-mana, dan juga tidak terawatnya ataupun dampak ke lingkungan itu kayak banyak tanaman yang pada akhirnya mati ya kan, ataupun perairan yang apa sih, kotor, terkontaminasi. Itu sih maksudnya kalau misalnya dari diriku ya itu tadi kayak pada kira selalu tidak bisa melihat hal-hal yang kotor dan tidak rapi, yang pada kira saya sangat membanggakan gitu, karena itu menurut saya udah standar dari greening skill gitu. Itu sih. Mungkin kalau dari Bang Aldi? Ya kalau dari saya sendiri sih contoh penerapannya mungkin hal-hal kecil aja sih, kayak gotong royong di lingkungan saya gitu kan sering banget. Jadi tiap hari Minggu kalau nggak Sabtu itu biasanya ada gotong royong rutin gitu di kampung saya sendiri. Jadi itu kita membersihkan selokan-selokan, lingkungan-lingkungan, itu termasuk contoh kecil lah ya yang saya terapkan gitu. Betul di Greening School. Mungkin kalau skill ya, maaf. skill Bukan school lagi. Skill. Bukan. Skill. Dan kalau untuk pemanfaatan energi di bagian greening skill itu cukup banyak ya, bukan cuma energi solar panel kan tadi ya. Ada energi air, ada energi udara. Itu sebenarnya butuh juga gitu dipelajari di bidang elektro gitu. Betul. Karena dampaknya pun sangat besar untuk pemanfaatan energi terbarukan. Jadi sebenarnya nggak cuma di bidang elektro, juga di bagian greening skill nih cukup banyak. Kayak semisal tadi yang di pembahasan sebelumnya, pemanfaatan sampah plastik yang dibuat menjadi apa namanya? Briket itu juga termasuk greening skill gitu. Banyak lagi, dan juga membuat eco design yang dibuat dari sampah-sampah yang tidak terpakai lagi gitu. Banyak greening skill tuh. Dan manfaatnya pun cukup banyak di bidang lingkungan, di bidang industri, di bidang sekolah pun diterapkan cukup positif dampaknya gitu di bagian greening skill ini. Gitu sih Kalau dari Mas Ayub sendiri nih, greening skill. Sebenarnya greening skill saya sendiri untuk saat ini memang belum ada ya. Malas. Bukan, memang belum pernah menerapkan gitu tuh greening skill yang memang secara langsung menerapkan greening itu belum ada. Mungkin ya tugas-tugas yang tadi udah kita bahas juga gitu tuh di sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang belum nonton tadi, belum tahu tentang itu, bisa dinonton dulu tuh tentang greening activity itu greening di sekolah. Di practice dulu. Nah, di scroll ya. kalau kita membahas secara langsung, sebenarnya hal-hal yang dikatakan oleh kawan di sini memang benar sudah masuk ke greening dalam skala kecil, dalam skala diri sendiri, karena kita memang membahasnya ke individu sendiri. Nah, sebenarnya ada satu hal yang membingungkan di sini ketika kita membahas tentang greening sendiri, di mana pada akhirnya yang kita lakukan ketika greening skill ini itu hal-hal yang kecil terus. Sebenarnya kenapa sih hal itu terjadi? Balik lagi ke poin tadi greening school juga. Itu karena memang kurangnya edukasi ke kita gimana itu tentang greening, dan di greening dari sejak dini itu kayak gimana, dan greening skill itu harusnya seperti apa. Nah, ini adalah hal yang rancu yang harusnya bisa diperbaiki oleh pemerintah gitu tuh untuk mengubah kurikulumnya. Dan juga ini menjadi hal yang rancu lagi, balik lagi, karena pada akhirnya gimana sih penerapan greening skill yang benar itu gimana? Apakah ada langkah besar untuk greening skill gitu tuh? Apakah dengan kita cara mempelajari tentang solar panel itu salah satu greening skill yang kita punya gitu tuh pada akhirnya? Nah, pada akhirnya kan kita di sini hanya membahas hal-hal greening skill yang masih kecil gitu tuh. Bukan greening skill yang memang udah secara lanjut greening skill ya. Pada akhirnya kita yang ada di umur kepala 2 ini masih membahas greening yang secara kecil-kecilan, bukan greening yang bisa berdampak dengan besar. Kawan-kawan punya ide nggak buat kita nih lebih berdampak gitu tuh ke greening gitu tuh?
tadi agak ini sih saya ingin menanggapi terkait tadi apa yang bilang sama Mas Ayub terkait apa guru gitu kan ya emang pada kira masih banyak yang belum memahami tentang skill gitu. Di sini saya punya sedikit informasi ya kawan-kawan dari yang saya cari dari ResearchGate, Lee Springer dan juga Mekeka itu bahwasannya di sini menunjukkan perbandingan antara Indonesia dan dengan Jepang nih. Karena kalau misalnya kita melihat tingkat kebersihan di Jepang dengan Indonesia itu Jauh. lumayan agak jauh gitu ya Iya. kan? Di Jepang itu sangat amat bersih dan sangat amat Betul. ketat gitu dan Betul banget. sumber daya di Jepang juga mematuhi aturan untuk Betul tidak banget. mengotori lingkungannya gitu. Betul banget. Kan yang jadi poin pertanyaannya ketika Jepang bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Betul banget. Itu yang jadi poin pertanyaan. Yang pada kira seperti itu gitu. Faktanya di sini saya mendapatkan bahwasannya di Indonesia ini masih di Jawa Barat nih, baru di Jawa Barat. Survei awal pada guru SMK Kejuruan Pertanian di Jawa Barat mengungkapkan itu masih rendahnya pemahaman terhadap greening skill atau green skill yang dimana hanya 40% yang merasa familiar dengan konsep tersebut dan mampu menjabarkannya secara tepat. Tuh, jadi benar tadi apa yang Mas Ayub bilang bahwasannya di Indonesia nih masih belum kuat lah pelatihan guru dan juga modul kurikulum lalu sosialisasi greening skill yang dimana untuk pemahaman dan kesiapan implementasinya meningkat gitu tuh dari si greening skill ini. Sementara kalau misalnya kita lihat ke Jepang itu pemerintahannya itu melalui MIXT yang telah mendorong Eco School sejak 1996 tuh dari tahun 90-an tuh hingga 2020 di mana tercatat 1861 sekolah termasuk SMK yang dari Jepang itu tersertifikasi sebagai sekolah ramah lingkungan meliputi aspek fasilitas, operasi dan aktivitas pembelajaran berwawasan hijau. Itu menurut dari website Meke. Nah, selain itu juga lebih dari 1120 lembaga dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi menjadi anggota UNESCO Associated Schools Network yang menegaskan tingkat adopsi Education for Sustainable Development atau ESD yang tinggi di sistem pendidikan di Jepang gitu. Makanya benar tadi sih apa yang Mas Ayub bilang bahwasannya kita perlu memperkuat SDM yang ada di Indonesia nih gitu terkait greening skill agar bisa lebih membuka pikiran kita nih terkait greening skill dan aware terhadap lingkungan kita gitu. Itu sih informasi sedikit nih dari diriku gitu. Boleh dari tadi Mas Ayub pertanyaannya? Ya tapi kalau menurut saya benar juga terkait yang harus dilakukan dari awal sekolah dari SD ke SMP dan pun ke sekolah menengah kejuruan ataupun atas gitu kan, itu harus dikenalkan yang namanya peduli lingkungan kita gitu. Betul. Apalagi sampah yang tertumpuk di Indonesia ini cukup banyak gitu kan. Nah itu yang seharusnya kita manfaatkan gitu di bagian sampah yang bisa dimanfaatkan dan skill yang harus disiapkan untuk mengolah sampah tersebut. Kayak contohnya di Singapura pun pengolahan sampah menjadi energi listrik itu udah lumayan lama dijalankan gitu. Nah di situ menurut saya kita lihat dulu nih apa yang bisa dimanfaatkan dan nantinya skill yang bisa dikembangkan untuk ngelola green school ini Green ataupun skill. green skill ini ya. gitu. Ya. Green skill. Begitu sih. Iya. Masuk. Lanjut Mas Ayub. Ya, hal-hal tersebut tadilah yang menjadi salah satu kunci kenapa green skill ini dan greening ini itu kurang bisa diterapkan sebenarnya di Indonesia. Mulai dari hal kecil-kecil tersebut aja itu kok bohong gitu tuh. Kenapa hal kecil aja kenapa gak diterapkan di kehidupan sekarang? Mulai dari kecil gitu tuh. Nah, tapi ya alhamdulillahnya gitu dari banyaknya upaya-upaya untuk meningkatkan greening yang ada di Indonesia gitu. Itu ya mungkin dari ranah kita sendiri ya. Kita sebagai salah satu mahasiswa
pelajar muda itu bisa membantu dengan mengupayakan penguploadan atau pemrosesan jurnal-jurnal ataupun hasil penelitian kita. Konten nggak sih? Iya, mungkin dengan konten-konten juga Lebih menarik ya? Iya, lebih menariknya dari konten untuk ke ranah pendidikan. Cuman untuk ke ranah memang paper ya itu mungkin kita bisa membuat Jurnal. esai entah Iya, atau iya. apa ataupun jurnal gitu tuh. Karya tulis ilmiah. Betul. Karya tulis ilmiah yang biasanya banyak di mana memang itu merupakan salah satu langkah kecil yang harusnya berdampak untuk greening. Dibandingkan ketika memang kita melakukan misalnya kita mempelajari tentang solar panel, sementara kita pun di sini kan bukan maksudnya bagaimana ya, kita pun sebagai mahasiswa juga memiliki kemampuan finansial yang agak kurang lah ya. Nah, Dan di juga mana pengetahuan. betul pengetahuan yang masih Berbeda. minim dan kita bisa melihat gitu tuh dari konten-konten orang-orang, dari jurnal-jurnal, dari paper-paper orang gimana itu meningkatkan greening school ataupun greening TVET ataupun greening skill. Itu kita bisa melihat dan kita bisa menerapkan itu, tapi tidak menerapkannya langsung di lapangan karena ya pastinya dengan kita membangun solar panel kita bayar kos aja nggak mampu gitu kan. Iya. Kita harus bikin solar panel, itu merupakan langkah yang udah lumayan cukup besar. Kita bisa melakukan langkah kecil seperti contohnya yang tadi, membuat sebuah konten tentang cara-cara greening yang ada di sekolah yang berdasarkan dari sumber-sumber jurnal, ataupun kita justru membuat jurnal tersebut dari penelitian yang kita cari, mungkin studi literatur atau penelitian langsung ke sekolah dan lain-lainnya gitu teman-teman. Nah itu sedikit caranya lah kita mengupgrade greening skill kita, walaupun dengan bukan gerakan yang besar gitu tuh, tapi yang berdampak. Karena ya itu yang bisa kita mahasiswa lakukan, bukan hanya demo, tapi mahasiswa juga bisa berdampak melalui konten, bisa melalui paper, bisa melalui karya tulis ilmiah. Dan di Gitu. lingkungannya juga. Betul, di lingkungannya sendiri. Yaitu hal-hal yang kecilnya juga di lingkungannya, menjaga Masyarakat. kebersihan dan lain-lain, dan masyarakat gotong royong dan lain-lainnya. Gimana teman-teman? Iya itu sih, tapi untuk greening skill itu apa ya? Gimana? Apa ya? Gitu deh. Ya, jadi manfaatnya pun banyak banget gitu. Contohnya kayak Banyak sih, cuma greening skill sebenarnya manfaatnya banyak. Iya. Cuma itu tadi yang tadi saya bilang, balik lagi ke individunya sih, kayak Betul. bagaimana seniat apa diri dia untuk mempelajari greening skill dan ingin mempunyai jiwa yang pada akhirnya peduli terhadap lingkungan gitu. Betul. Itu sih makanya mungkin kita bisa menerapkan greening TVET ataupun greening school di SMK. Tapi yang menurut saya yang lebih penting atau lebih dasar lagi, kita harus menerapkan greening skill dulu terhadap setiap individu yang ada di Indonesia gitu. Karena hal-hal yang pada akhirnya seperti greening TVET ataupun greening school yang udah cakupannya udah lumayan besar, itu butuh dasar atau fondasi yang kuat juga gitu. Yang pada akhirnya itu bisa membantu apa ya, menyukseskan gitu konsep ataupun landasan dari greening TVET atau juga dari greening school di SMK ataupun di sekolah lainnya. Itu sih paling terkait greening skill lah. Jadi dari diriku sih melihatnya kayak lebih dimasifkan aja gitu terkait greening skill, entah dari konten tadi seperti yang Mas Ayub bilang, dari konten ataupun dari paper, dan juga terkait bisa juga dari seminar-seminar tuh. Ya kan, dari seminar-seminar juga itu lumayan menarik juga untuk di kalangan mahasiswa gitu, ataupun sosialisasi ke setiap sekolah itu juga lumayan apa ya, lumayan bisa berdampak juga nih terhadap si greening skill ini sih. Itu sih mungkin. Apakah ada tanggapan lagi atau merasa cukup kan? Ya, Ayo. kata-kata hari ini. Boleh. Hari ini adalah kesempatan untuk mengasah keterampilan kita, bukan hanya untuk pekerjaan, tapi juga untuk menjaga bumi. Green skill bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang kesadaran kita untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Cakep. Ya, mungkin segitu aja informasi dari kita bertiga terkait yang dari video awal. Greening TVET, greening school di SMK, dan sekarang yang terakhir itu ada greening skill. Bisa diambil sisi positifnya, dan jika ada sisi negatifnya itu dibuang aja. Itu hanya
bercanda belaka itu hanya jokes-jokes semata, jadi jangan terlalu diambil hati lah gitu. Mungkin kita bertiga pamit undur diri dalam sesi diskusi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out, man. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari Aldi. Itu dia. Itu Bye-bye. bener ya. Itu bener ya.